Semuanya gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Jadi welcome back teman-teman di segmen analisa kripto dan di video kali ini kita akan bahas soal Zilliqa ya sesuai dengan requestan teman-teman di kolom komentar. Ini dari Bang Muhammad eh Muhammad Ainul itu minta bahas untuk Zilliqa. Kemudian juga dari Bang Ahmad Zamzam juga minta dibahas untuk Zilliqa. Kita akan coba untuk lihat Zilliqa hari ini diperdagangkan di kisaran 325. Market cenderung masih turun ya teman-teman, sedikit turun lah bisa dibilang setelah ya kan sedikit kenaikan juga di perdagangan kemarin yang sangat-sangat volatile itu, dan Zilliqa ini bisa dibilang masih dalam on progress. Upgrade terbaru Zilliqa kita udah bahas di video 2 minggu lalu teman-teman. Ada upgrade volume 9.2 yang akan dilakukan oleh Zilliqa yang tentunya untuk meningkatkan transaksi mereka, kecepatan transaksi mereka, dan ya itu sekarang lagi dalam tahap pengembangan. Kemudian ini kita cek dia di view block. Ini sebuah transaksi yang aku temukan di Zilliqa yang ternyata mengalami penurunan yang sangat signifikan di hari ini. Ini dari tanggal berapa nih? Bisa diklik ya. Ya kurang lebih kemarin lah, dari kemarin sama hari ini itu anjlok banget transaksi perdagangannya, teman-teman. Mungkin karena pengaruh daripada upgrade yang mereka lakukan ya. Jadi belum begitu lancar lah bisa dibilang. Upgrade mereka lakukan itu terkoneksi sama Neobank. Kalau kita lihat dari berita yang terbaru, eh Zivis is building a next generation Neobank on Zilliqa. Jadi Zilliqa itu dibantu atau didukung sama Neobank, Zivis ya, yang sekarang itu membuat untuk sebuah debit card teman-teman, kartu debit. Ini tujuannya nanti menghubungkan orang-orang yang suka berbelanja atau melakukan transaksi dengan mudah ya. Jadi bisa dibilang Neobank ini memfasilitasi transaksinya di perbankan. By the way, ini bukan Neobank yang ada di Indonesia ya, beda beda teman-teman. Jadi mereka sekarang sedang menghubungkan kartu kredit itu bisa digunakan sebagai alat payment, belanja ataupun mungkin tarik tarik uang di ATM. Itu bisa menggunakan kartu tersebut yang sudah dirancang sedemikian rupa sehingga terkoneksi sama blockchain-nya Zilliqa. Diharapkan sih dengan munculnya solusi pembayaran yang baru ini meningkatkan adopsi dari Zilliqa, which is ini sebenarnya upgrade yang sangat bagus teman-teman. Kemudian kalau kita cek dia juga dari apa namanya Twitter mereka punya, ya itu beberapa upgrade yang mereka sedang kerjakan. Artinya adalah Zilliqa projectnya masih tetap jalan dan yang mantau project ini juga masih sangat-sangat banyak ya. Termasuk hal seperti dia kompatibelnya dia sama Ethereum Virtual Machine yang kita udah bahas di video yang kemarin sih. Mungkin kita sedikit aja ulas ya teman-teman. Jadi ya, Zilliqa akan melakukan upgrade dengan tujuan untuk meningkatkan kecepatan performa transaksinya, kemudian keamanannya juga, serta mengintegrasikan dia sama Ethereum Virtual Machine. Sehingga blockchain dari Zilliqa ini kedepannya akan bisa mengakses fitur-fitur yang dimiliki oleh misalkan di apps yang ada di blockchain Ethereum. Itu tentunya akan meningkatkan skalabilitas dari Zilliqa. Yang mana semakin banyak adopsi dari Zilliqa, itu akan menguntungkan juga untuk holder dari token Zilliqa. Jadi kurang lebih seperti itu. Kemudian kalau kita lihat juga dari beberapa data seperti supply, misalnya supply-nya dia udah di 75%. Jadi cukup banyak teman-teman supply yang beredar dari Zilliqa. Kalau kita lihat dari pergerakan harganya, kecenderungannya masih belum begitu ngangkat ya harganya. Jadi bisa dibilang Zilliqa ini meskipun use case-nya dia banyak, dia udah berusaha untuk mengembangkan ekosistemnya lebih besar lagi, tapi ternyata apa namanya adopsi dari Zilliqa ini sepertinya kalau kita lihat dari korelasi dengan harganya itu masih harus ditingkatkan lagi. Artinya lebih banyak orang yang bisa pakai ataupun mendapatkan kegunaan daripada blockchain ini. Even Zilliqa udah pernah melakukan burning. Ini kalau teman-teman cek datanya di sini sekitar 3 miliar Zilliqa itu sudah di burn. Teman-teman, tapi Zilliqa nggak pernah ngasih tahu ya. Nah itu, Zilliqa udah pernah burn, tapi ternyata pergerakan harganya itu masih belum bisa untuk rally lah, ngangkat lah teman. Tapi kalau kita lihat dari korelasi pergerakan market sih memang sesuai juga sih. Kenapa? Karena Bitcoin juga sendiri masih struggle,
Kemudian BTC Dominance yang beberapa waktu lalu juga naik rally gila-gilaan, ya kan? Sehingga ya proyek-proyek altcoin rata-rata juga pada turun. Zilliqa salah satunya yang masih cenderung turun, teman-teman. Nah, di video 2 minggu lalu kita udah bahas nih, Zilliqa ini ada kecenderungan membuat cup and handle. Ini adalah pola cup and handle yang kita expect menjadi reversal pattern ya. Alhasil dia beneran breakout tapi nggak sampai target price kita. Nggak sampai sini di resistance kisaran 0,02. Cuma cuma sampai 0,024 ya, nggak sampai 0,028. Sayang sekali harga silika langsung turun karena memang ada sentimen negatif sih untuk Bitcoin kemarin, sehingga bikin pergerakannya turun juga. Dan at the end ya silika masih bisa dibilang struggling untuk sekarang ini. Jadi jangka pendek saya masih melihat silika ini masih kurang apa ya, kurang digerakkan lah istilahnya, kurang mendapatkan semacam nyawa, teman-teman. Karena kalau kita lihat dari sebelum-sebelumnya silika ini naik itu kalau ada smart money. Di sini ada smart money ditunjang sama volume yang bagus, tapi kalau dalam posisi sekarang ya pergerakannya cenderung tidak ada smart money, sama juga pergerakan dari silika juga ya nggak terlalu ngangkat. Karena ya itu tadi, dari segi volume kalau kita perhatikan kecil, teman-teman. Nah, gimana kalau silika di time frame 4 jam? Dari time frame 4 jam, pergerakan silika juga masih cenderung struggling ya, teman-teman. Belum ada tanda-tanda bullish, belum ada tanda-tanda bearish. Tapi kalau dilihat dari progres yang mereka kerjakan, secara fundamental, saya rasa masih bakalan cukup menarik buat kedepannya. Even harganya sekarang belum kemana-mana. Jadi kayak harus sabar dulu sih buat teman-teman yang nunggu, wah ini kapan naik, kapan naik. Ya, sabar dulu aja. Bitcoin juga belum dapat sentimen yang cukup bagus lagi ya. Dia juga sideways cukup panjang. Cuman altcoin memang agak sial sih. Agak tertekan karena memang dari BTC dominance-nya cenderung sempat naik kemarin. Jadi gitu aja buat pembahasan silika, semoga bisa bermanfaat. Kalau ada pertanyaan lain, ada koin lain buat dibahas, bisa langsung tulis di kolom komentar. Jadi gitu aja teman-teman. Kalau teman-teman mau dapat update terbaru soal proyek-proyek kripto, silakan untuk cek link yang ada di kolom deskripsi karena kita selalu update di komunitas Telegram. Gitu aja. Akhir kata saya Andri, makasih.